Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana analisis yang menjelaskan kenapa rangkaian seperti ini, yaitu rheostat, di mana terminal 3 digabung dengan terminal 2, itu nilai hambatannya sama dengan ketika kita mengukur terminal 1 dan terminal 2 hambatannya. Nah, kenapa kalau kita jumper ini sama seperti yang di atas ini? Nah, itu yang kita bahas. Nah, ini analisis rheostatnya. Ini adalah posisi yang kita jumper sesuai dengan skematik rheostat, yaitu terminal 3 di jumper dengan terminal 2, sehingga ada dua terminal saja, yaitu 1 dan 3, 1 dan gabungan dari 3 dan 2. Nah, untuk menjelaskan kenapa hambatannya itu sama dengan ketika kita menggunakan hanya dua terminal 1, 2, nah ini kita harus mengingat rumus resistor total atau kombinasi dari seri dan paralel. Nah, untuk rangkaian seri, resistor yang disusun secara seri, hambatan totalnya kita simpulkan dengan RS itu adalah R1 tambah R2. Nah, ketika kita rangkai dengan paralel, hambatannya atau resistornya, maka 1 RP itu adalah, maksudnya adalah R totalnya itu sama dengan 1 R1 tambah 1 R2. Kalau ini kita samakan penyebutnya, jadi ini menjadi R1 kalikan R2, yang di atas menjadi R1 plus R2. Sehingga untuk R total yang dirangkai secara paralel itu adalah R1 kalikan R2 dibagi dengan R1 tambah R2. Nah, dari basic rumus seri dan paralel ini yang kita pelajari di bangku SMP, kita bisa menjelaskan kenapa dengan menjumper itu juga bisa mengakibatkan tegangannya itu berubah seperti kalau kita hanya mengukur lewat dua terminal. Nah, untuk menjelaskannya kita gambar ulang rangkaian potensiometer ini dengan seperti ini. Jadi yang ini rangkaian elemen resistannya itu saya gambarkan secara mendatar seperti ini. Jadi yang melingkar ini saya bentangkan sehingga mendatar. Kemudian ini kan di jumper, ini kan terminal 1, terminal 3. Nah, terminal 2 nya kan di jumper dengan terminal 3, jadi seperti ini. Posisi 1 seperti ini posisi 1, berarti ini resistornya totalnya, kemudian ini di jumper 1 ke 3, 1 ke 3, 1 ke 3 seperti ini, itu adalah posisi 1. Kita lihat ini resistor, ini keluar sini, kemudian ini di jumper ke sini. Nah, sehingga seperti gambarkan seperti ini. Ini adalah posisi 1. Posisi 2 nya berarti di tengah-tengah, sehingga yang kita jumper itu dari posisi 2 berarti di tengah-tengah seperti ini. Nah, posisi 3 berarti yang di jumper hanya seperti ini, yang kecil ini, dari sini ke sini jumper, berarti seperti ini. Nah, kita analisis yang posisi 1. Anggap saja jumperan kabel ini memiliki hambatan 1 ohm. Kemudian yang rangkaian yang ini, yang total dari hambatan elemen resistansi ini adalah 22,4 kilo ohm sesuai yang kita ukur di video sebelumnya. Kemudian yang posisi per 2, karena dia posisinya di tengah-tengah berarti terbagi 2. Itu di sini adalah 11,2 ohm, yang sini adalah 11,2 ohm, sehingga kita gambarkan seperti ini. 11,2 ohm, kilo ya, 11,2 kilo ohm, ini adalah 11,2 kilo ohm. Kemudian jumperannya itu adalah ini, di tengah-tengah menuju ke terminal 3. Tengah-tengah menuju ke terminal 3. Ini adalah 1 ohm. Nah, sedangkan yang posisi 3 berarti sini ini adalah jadikan 1. Jadi menjadi 22,4 kilo ohm, kemudian jumperannya adalah di ujung 3 ke ujung 3 juga. Jadi ujung 3 ke ujung 3. Ini 1 ohm, 1 ohm. Kabel kita asumsikan punya hambatan 1 ohm. Nah, sekarang kita menginjak ke posisi 1, atau kita membahas posisi W per 1. Ini di paralel, yaitu 22,4 kilo ohm, ini adalah 1 ohm. Nah, ingat untuk yang hambatan atau resistor yang disusun secara paralel itu rumusnya adalah ini, R1 kalikan R2 ditambah dengan R1 tambah R2. Berarti 22,4 kilo ohm dikalikan 1 ohm dibagi dengan 22,4 kilo ohm ditambah dengan 1. Nah, dari rumus ini yang perlu kita ingat adalah ketika dua buah resistor dipasang secara paralel, maka hambatan totalnya itu akan lebih kecil dari hambatan yang paling kecil di antara dua resistor tersebut.
Misalkan ini kita punya dua resistor yaitu 1 ohm dan 22,4 kilo ohm. Nah, kalau kita hitung total resistornya akibat disusun secara seri ini, secara paralel ini, maka hambatan totalnya, resistor totalnya itu akan lebih kecil dari resistor yang paling kecil. Kita lihat di sini yang paling kecil adalah 1 ohm, berarti hambatan totalnya itu akan menjadi lebih kecil dari 1 ohm. Kita lihat rumusnya. RP adalah 22,4 kilo ohm kalikan 1 dibagi dengan 22,4 kilo ohm ditambah dengan 1. Nah, ini tetap 22,4 kilo ohm dibagi dengan 22,4 kilo ohm ditambah dengan 1, sehingga hasilnya itu pembilangnya, ini pembilang, penyebutnya itu akan lebih besar dibanding dengan pembilang, sehingga nilainya itu akan kurang dari 1 ohm. Nah, ini terbukti bahwa kalau dua buah resistor itu disusun secara paralel, maka hambatan totalnya itu akan lebih kecil dari hambatan yang paling kecil dari kedua resistor tersebut. Nah, dengan demikian ini kita bisa buktikan bahwa ketika ini dipasang pada 1, berarti hambatannya itu akan sangat kecil karena disusun secara paralel seperti ini. Nah, ini sama dengan yang posisi seperti ini. Ya, ini berarti ini langsung ini sama seperti ini. Langsung dia hanya mengukur yang kabel yang kecil ini. Itu sama saja. Jadi kalau kita hubungan seperti ini, kita jumper, berarti yang diukur itu hanya yang ini kan di jumper. Kalau lewat yang ketiga, dia akan melewati resistor yang panjang ini, jadi arusnya sangat kecil sekali, berarti akan dominan di lewat yang kedua ke 1. Nah, akibatnya hambatan yang terukur itu juga sangat kecil, sama seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang posisi wiper 2? Posisi wiper 2 di tengah-tengah, berarti ini akan terbagi dua, yaitu 11,2 kilo ohm dan 11,2 kilo ohm. Kalau ditotalkan 22,4. Nah, ini dijumper ke sini di tengah-tengah. Nah, ini berarti resistor totalnya itu adalah 11,2 kilo ohm ditambah dengan ini paralel, berarti 11,2 kalikan 1 dibagi dengan 11,2 kilo ohm tambah 1 ohm. Sehingga ini kan yang ini itu akan kurang dari 1, sehingga hambatannya itu kira-kira tetap 11,2 kilo ohm, karena kan ini kurang dari 1 ohm, ini kilo ohm, berarti kurang dari 1 ohm itu akan sangat kecil sekali dibandingkan dengan 11,2 kilo. Kilo itu kan 10⁻3, jadi akan nggak terasa, sehingga R totalnya itu akan sama dengan 11,2 kilo ohm. Nah, ini akan sama dengan posisi seperti ini. Yang diukur adalah yang ini. Posisi 2 ini, posisi 2 berarti yang diukur adalah separuhnya, yaitu 11,2 kilo ohm. Nah, terbukti posisi 2 itu sama dengan yang tadi. Karena bagaimana dengan posisi 3? Posisi 3 berarti seperti ini, 22,4 kilo ohm, ini 1 ohm, ini 1 ohm. Berarti yang ini juga sangat kecil sekali, sehingga hambatan totalnya itu adalah didominasi oleh yang ini. Hingga 22,4 kilo ohm adalah hambatan totalnya. Nah, hal ini itu akan menjelaskan kenapa kalau kita jumper itu hambatannya sama seperti tidak kita jumper. Nah, maksudnya kalau kita jumper 23 kita jumper, itu hambatan yang terbentuk itu akan sama dengan ketika tidak kita jumper seperti ini. Nah, ini adalah menjelaskan kenapa rheostat itu disimbolkan dengan seperti ini, disambung. Kan disambung ini itu akan menghasilkan efek variabel resistor, atau resistornya itu akan berubah-ubah, hambatannya berubah-ubah. Ya, itulah yang menjelaskan kenapa variabel resistor itu disimbolkan seperti ini, karena ini memang sebenarnya di jumper, memang asli di jumper. Kalau potensiometer dia tidak di jumper karena kita akan menggunakan dua ini sebagai sinyal output. Nah, dari pemahaman ini berarti akan menjelaskan rangkaian dari rheostat seperti ini. Nah, ini adalah contoh rangkaian rheostat. Sebagaimana kita bahas di awal-awal di video sebelum ini, itu adalah rheostat itu berfungsi sebagai pengatur hambatan. Karena tadi ya, kalau seperti ke 1 dia hambatannya kecil, kedua hambatannya separuhnya, ketiga hambatan maksimal. Nah, berarti kalau kita rangkai, karena dia mengatur hambatan, berarti dia akan mengatur arus. Hambatan semakin besar atau kerannya itu tertutup semakin rapat, maka arusnya akan kecil. Jadi seperti itu fungsinya. Nah, sebagai contoh, ini ada rangkaian, kita gunakan power supply 5 volt, kemudian kita gunakan LED yang
serinya apa itu 4224 atau berapa itu, yang arusnya itu ratingnya adalah 20 mA, berarti kita harus pakai resistansi kira-kira 120 ohm atau 150 ohm supaya arus maksimalnya itu adalah 20 ampere, 20 mA. Nah, ini kita pasang rheostatnya. Nah, apa yang terjadi dengan LED? Nah, kalau kita geser ke paling sebelah kiri, ini adalah putarannya ke sebelah kiri, berarti hambatannya kan paling kecil. Karena kalau kita geser paling kiri seperti ini, berarti arus akan mengalir ke 120 ohm, kemudian dia akan melewati jumpernya, dia akan melewati sini. Sehingga tidak melewati, atau sangat, anggap aja dia tidak melewati karena dia hambatannya besar ya di sini. Maka dia akan melewati yang ini. Supaya lebih gampang memahaminya, kita abaikan arus yang melewati resistor karena kan hambatannya besar, sehingga dia akan memilih melewati jumperannya di sini, sehingga hambatannya akan kecil. Dia lompat ke sini melewati atau melompati dari resistornya. Nah, sehingga ini paling terang, ini posisi paling terang. Nah, bagaimana dengan ketika dia di tengah-tengah? Ketika dia di tengah-tengah berarti arus akan mengalir ke sini ke 120 ohm, sini melewati resistor separuh, kemudian dia akan melewati ke jumperannya ini. Nah, berarti dia hambatannya akan semakin besar sehingga dia semakin redup. Nah, kalau kita mentokkan di sebelah kanan seperti ini, berarti arus yang mengalir itu adalah dari positif 5 volt ini ke 120 ohm dan melewati full dari resistor, kemudian diteruskan ke sini, sehingga hambatannya itu paling besar, yaitu dia akan menjadi paling redup. Hingga posisi seperti ini itu akan menjadi paling terang karena R-nya minimal. Dan kalau seperti lewat sini, posisi seperti ini dia akan melewati resistornya yang maksimal. Seluruh resistor akan dia lewati sehingga R-nya maksimal. R-nya maksimal, arusnya akan kecil sehingga LED-nya itu akan menyala redup. Nah, saya sudah buat rangkaiannya seperti ini. Kita mau buktikan. Jadi yang ini 120 ohm, ini yang ini itu ada ini positif, negatif. Jadi yang sebelah atas ini adalah positif, yang bawah ini negatif. Positif dapat resistor. Ini saya pakai berapa ya? Kayaknya 150 ohm ini. 150 ohm, kemudian dapat potensiometer. Ini kaki, ini ada 3 kaki, kaki 1, kaki 2, kaki 3. Dapat kaki 1, kemudian kaki 2-nya kita jumper. Kaki 2 dijumper dengan kaki 3 ini. Ini kita jumper di sini. Kan dia kalau lurus kolom itu satu sambungan, kalau baris dia berbeda. Jadi satu kolom ini adalah satu sambungan. Ini kita jumper dengan kaki 2 dan kaki 3 seperti ini. Dan satu baris, kemudian kita hubungan dengan positif LED. Ini positif LED-nya ini. LED yang sebelah kiri adalah positif, yang negatifnya itu kita hubungkan dengan negatif baterai, yaitu ini. Ini dapat power supply dari USB komputer. Nah, sekarang kita on kan. Kita buktikan sama seperti yang ini. Kalau ini kan ke kiri, berarti kita putar ke kiri berlawanan arah jarum jam. Kalau dia ke kanan, berarti kita putar searah jarum jam. Nah, dari sini kalau kita putar berlawanan arah jarum jam atau ke kiri, dia akan terang paling maksimal. Kalau kita geser ke kanan atau kita putar ke kanan searah jarum jam, dia akan redup. Kita buktikan. Kita putar ke kiri, dia paling terang. Ini paling terang. Kalau kita putar searah jarum jam, dia akan redup. Nah, kalau kita pengen kebalikannya, kalau kita putar ke kiri redup, ke kanan dia terang, ya kita tinggal balik ini posisi dari trimpotnya, trimmer potensiometer ini. Saya pakai ini supaya gampang mendemonstrasikannya. Kita balik. Jadi tadi awalnya posisinya gini, kita balik kakinya menjadi 321 ini. Kalau kita pasang lagi, nah seperti ini, saya kasih power. Bener enggak ya? Sorry, geser kayaknya ke sini. Nah. Ya.
Ini berarti kebalikan dari tadi. Kalau kita putar ke kiri dia akan redup, kalau kita putar ke kanan dia akan semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Dia redup, terang, redup, terang. Nah, itu adalah fungsi dari rheostat. Ini adalah rangkaian dari rheostat. Nah, di video setelah ini kita akan bahas tentang rangkaian dari potensiometer, yaitu dia sebagai sensor. Outputnya adalah tegangan, karena dia adalah pengatur tegangan. Ya, demikian tentang rheostat. Sampai ketemu di video selanjutnya, yaitu tentang potensiometer. Terima kasih.